dulu sebelum saya bertobat, saya tahu persis tentang disebut namanya kutukan darah dan tentang kekuatan darah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam sejarah umat manusia ada pembunuhan yang paling awal. Pembunuhan yang paling awal adalah pembunuhan Kain membunuh Habil. Pada waktu Habil dibunuh, saat itu juga kegiatan otak berhenti, kegiatan jantung berhenti. Tapi ingat, pada waktu Habil dibunuh, ada satu yang menuntut, ada satu yang berteriak, yaitu darah. Darah Habil menuntut keadilan. Akibat tuntutan darah Habil, Kain dikutuk. Di dalam kutukannya dikatakan bahwa Kain menjadi seorang pelarian dan pengembara di muka bumi. Menjadi seorang pelarian dan pengembara di muka bumi. Dan tanah tidak menghasilkan sepenuhnya lagi untuk Kain. Maka Kain berkata, hukumanku itu terlalu besar bagiku. Saudara, darah bicara tentang nyawa. Nyawa bicara tentang kehidupan. Plus saudara tahu apa artinya kutuk. Ada orang tanya sama saya, Pak, kutuk itu apa? Kutuk ya kutuk. Banyak orang ngomong gitu. Tetapi sebenarnya kutuk itu ada artinya. Kutuk adalah kata-kata yang mengikat. Ikutin saya semua, kata-kata yang mengikat. Yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, kebinasaan, kematian kekal. Nah, penyakit, kesengsaraan, itu kutuk. Nah, beda dengan berkat. Berkat adalah kata-kata yang mengikat, yang memberikan kehidupan, keselamatan, kelimpahan, keabadian. Itu yang namanya berkat. Amin. Nah, saudara, sebelum saya bertobat, saya tahu persis bahwa darah manusia berbeda dengan darah binatang. Misalnya, pisau dipakai untuk membunuh seseorang, cep mati. Setelah itu, pisau dicuci bersih. Itu nanti, saudara, sekalipun dicuci bersih model apapun, waktu di lab, di forensik, saudara, maka bekas darah korban itu pasti ada yang tersisa. Yang disebut namanya jalur DNA manusia. Sehingga kasus pembunuhan, sekalipun 3-5 tahun, barang bukti tetap dipakai di pengadilan. Kenapa? Karena bekas darah korban ada yang tersisa. Maka di dalam ilmu penyidikan, reserse, dikatakan tidak ada kejahatan yang sempurna. Karena kebetulan saya pernah diminta untuk memberi pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang. Bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Nah, keris dipakai untuk membunuh seseorang cep mati. Dan keris itu setiap bulan suro direndam air kelapa, dikasih jeruk nipis, setelah itu diusap dengan jeruk nipis dengan sepet kelapa, dikasih air pace. Kalau pusaka itu pernah membunuh seseorang, dikasih minyak yaparon, dikasih racun keris, warangan. Dikeringkan di matahari. Begitu kering, maka bekas darah korban itu akan kelihatan kembali di ujung keris itu. Sekalipun keris itu, pembunuhan itu ratusan tahun yang lalu. Makanya kalau keris itu membunuh seorang, saya tahu, oh namanya pugut. Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Tetapi kalau hanya ke perang, set berdarah, kebentur, tidak menimbulkan kematian, maka bekas darah itu hilang tanpa bekas. Karena tidak menimbulkan kematian. Tapi kalau menimbulkan kematian, pasti ada bekasnya. Nah, beda dengan ayam. Ayam dipotong jadi ayam goreng. Pisau dicuci bersih, hilang tanpa bekas. Karena itu darah ayam. Kenapa? Kenapa darah manusia bisa berbicara? Ini. Kalau ada pembunuhan, ini dari Alkitab. Ingat, binatang tidak punya roh. Manusia punya roh. Makanya darahnya
bisa menuntut. Kenapa ada rumah-rumah angker, tempat-tempat terkutuk, dan kenapa ada rumah yang ada penunggunya? Semua rumah yang ada setannya, ada penunggunya, pasti ada sejarahnya. Dan sejarahnya adalah kata-kata penderitaan, kutuk. Pertama, tempat kejadian pembunuhan. Kalau yang dibunuh laki-laki, maka di tempat itu akan sering muncul roh laki-laki. Kalau yang dibunuh perempuan, maka di situ sering muncul roh perempuan. Apakah itu arwah orang mati? Bukan. Hubungan antara orang mati dan orang hidup itu putus. Nanti lain waktu saya akan bahas. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus. Untuk menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Tuhan. Tapi kalau yang mati bunuh diri dan tidak dalam Tuhan, itu langsung ke dunia orang mati. Terpisah di antara orang hidup untuk menunggu hari penghakiman. Hubungan antara orang mati dan orang hidup itu terputus. Nah, tidak ada 7 harian, 40 harian cari mie ayam, siomay, bakpao. Itu tidak ada. Nah, tetapi ingat, waktu kejadian pembunuhan itu, disitulah ada namanya kutuk. Apa itu kutuk? Kata-kata penderitaan. Orang kalau dibunuh sebelum mati, pasti menderita, betul? Nah, dari kata-kata penderitaan itulah kutuk. Maka roh jahat ada di tempat itu. Tempat kejadian pembunuhan, kalau ditempatin rumah atau orang tinggal, siapapun yang tinggal di situ kena sial. Makanya ada rumah-rumah tertentu, dibuka ruko untuk toko, bangkrut. Terus itu disewakan, bangkrut, dibeli orang, bangkrut. Dan setiap kali orang yang tinggal di situ pasti bangkrut. Itu pasti tempat pembunuhan. Darah korban itu menuntut. Ciri rumah yang ada kutukan darahnya ini, saudara, itu adalah sering ada penampakan bayangan hitam. Atau baju terakhir korban dibunuh. Biasanya itu di sekitar pintu, kelebet, laki atau perempuan kelebet kayak bayangan hitam. Jadi kalau ada satu rumah, sering ada penampakan bayangan hitam di sekitar pintu. Itu pasti dulunya ada kasus pembunuhan. Nah, apakah ada di Alkitab kutukan darah? Ada. Waktu Yudas bunuh diri, tanah yang disebut tanah darah, Hakal Damal. Nah, pada waktu Raja Daud mau membangun bait Allah, Tuhan berfirman, tidak boleh. Karena tanganmu penuh dengan darah. Maka yang boleh membangun adalah Salomo. Sang pembunuh melarikan diri. Polisi kehilangan jejak. Sang pembunuh dibayangin wajah orang yang dibunuh. Ketakutan sendiri menyerahkan diri. Itu adalah kutukan darah, bayangan kematian. Maka dulu sebelum saya bertobat, kalau habis membunuh orang, itu diajarkan guru saya, darahnya disap setetes. Untuk supaya tidak terbayang oleh bayangan kematian. Nah, kalau guru saya itu, saya sebelum bertobat itu, guru saya itu bunuh orang banyak sekali. Nah, di situ kalau dia habis bunuh orang, darahnya begini, jilat gitu. Untuk supaya tidak dibayangi bayangan kematian. Nah, pertama, pembunuhan. Nah, atau tempat kejadian pembantaian perang. Kalau yang dibunuh 1000 orang, maka setiap 3-7 tahun sekali akan ada namanya bangkitnya kutukan. Maka yang kerasukan 1000 orang, yang sering disebut namanya kerasukan massal. Itu pasti dulunya tempat pembantaian perang. Itu kebanyakan kasus pembunuhan zaman Belanda, Jepang atau zaman PKI. Itu banyak kejadian di pabrik, di lapangan, di sekolah. Nah, kalau yang dibunuh
200 orang. Maka kalau itu pembunuhannya itu ada di hutan, pembantaiannya di hutan, maka di hutan itu sering ada kayak namanya perkampungan. Ada suara-suara orang jual beli macam-macam. Itu pasti dulunya tempat pembantaian. Yang sering disebut namanya kampung setan. Atau pasar setan. Nah, dulu sebelum saya bertobat, sebagai seorang dukun, maka dikorbankanlah ayam. Ayam pun harus ayam kampung, tidak beli ayam Horen Kentucky Fried Chicken. Dipotonglah ayam, potong kerbau, potong babi, potong sapi, potong kambing, kepalanya ditaruh di lokasi. Itu tujuannya apa? Ini rahasianya. Sebelum saya bertobat, itu tujuannya adalah untuk meredam sementara kutukan. Supaya kasus kerasukan itu bisa tenang berhenti sejenak. Bukan membatalkan kutukan. Karena ingat, darah binatang tidak bisa menuntut. Karena binatang tidak punya roh. Dan yang menuntut adalah darah manusia. Jadi kalau itu dukun adalah ritual, kerbau, babi, sapi, kepala ditaruh di lokasi, itu bukan membatalkan kutukan. Itu hanya meredam sementara. Nanti 3-7 tahun lagi bangkitnya kutukan, tambah parah. Nah, dulu sebelum saya bertobat, itu adalah ATM-nya dukun. Setiap 3-7 tahun sekali, pasti diundang lagi. Ritual, dapat order lagi. Tetapi saya tahu tidak bisa membatalkan kutukan. Itu nanti keadaan tambah parah. Setiap 7 tahun sekali kerasukannya tambah parah, tambah parah, tambah parah. Nah kalau sebelum bertobat sebagai dukun order gitu. Nah, tapi kita tahu itu enggak bisa batalin. Saya pernah nanganin satu kasus rumah di Pondok Indah. Ada rumah Pondok Indah, jalan strategis, bagus. Setiap kali orang mau beli, ngasih uang DP, porsekot, uang muka. Mau ke notaris, pasti batal. Sampai yang punya rumah, dapat banyak uang muka. Tetapi yang punya rumah takut, tahu sejarah rumah itu. Akhirnya saya dipanggil. Saya doain pengusiran setan. Nanti saya beritahu cara pengusiran setannya. Dalam nama Yesus, setan keluar. Langsung setannya keluar. 1 minggu kemudian rumah itu terjual mahal. Langsung yang punya rumah ngomong sama saya, Pak Daud, bagaimana kita kerjasama, kongsi bisnis rumah angker. Ini pertama, tempat kejadian pembunuhan atau pembantaian. Jadi ingat, kenapa di penjara zaman Belanda banyak setannya? Karena di situ banyak sekali pembunuh, ada banyak kata-kata penderitaan. Ciri adalah bayang hitam atau penampakan baju terakhir korban dibunuh. Yang kedua, tempat kejadian orang bunuh diri. Nah, ada yang minum baygon stroberi straw jeruk, ada yang menikamkan diri, benturkan kepala, ada yang gantung diri, berbagai macam cara bunuh diri. Ingat saudara, latar belakang orang bunuh diri itu pasti adalah depresi, stres. Ada yang dikejar utang, ada yang bangkrut, banyak sekali kasus mati bunuh. Latar belakang orang bunuh diri itu akan mempengaruhi kutukannya. Yaitu apa? Tempat kejadian orang bunuh diri itu akan ada namanya kutukan darah. Rumah hawa panas. Setiap kali orang tinggal di situ, pasti ribut, bertengkar, bahkan cerai. Ciri rumah tempat kejadian bunuh diri, kutukan darah, sering ada suara-suara aneh. Ada ketokan pintu, dok, 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 buka, enggak ada orang. Itu pasti tempat kejadian orang bunuh diri. Atau ada seperti orang cuci-cuci baju, cuci-cuci piring, suara-suara aneh.
Itu rata-rata yang bunuh diri pembantu. Nah, itu cirinya tempat kejadian orang bunuh diri. Nah, itu rumah hawa panas. Orang yang tinggal di situ pasti ribut, bertengkar, bahkan cerai. Hawanya panas, maunya ribut terus, saudara. Maunya bertengkar terus, saudara. Itu pasti tempat kejadian orang bunuh diri. Nah, itu cirinya ada suara-suara aneh. Kadang ada suara tangisan, erangan, atau kesakitan, atau tertawa di satu kamar. Berarti kamar itu pasti dulunya tempat kejadian orang bunuh diri. Dan cirinya akan ada suara-suara aneh. Tapi kalau di ruang tamu, kayak ada orang ngobrol-ngobrol, nah itu rata-rata yang bunuh diri satu keluarga. Nah, disitulah yang disebut namanya kutukan darah, kata-kata penderitaan. Ikutin saya semua, kata-kata penderitaan. Ini yang disebut namanya kutuk, kata-kata yang mengikat. Saya pernah nanganin satu kasus, itu di Jawa Tengah. Ada seorang pemuda, dia baru menikah. Buka showroom sepeda motor, bangkrut. Dan setiap hari rumah tangganya bertengkar, ribut, bertengkar, ribut, bertengkar, ribut setiap hari. Setelah itu buka spare part sepeda motor, bangkrut. Dia buka peternakan babi, bangkrut kayak babi. Waktu yang ketiga, tiba-tiba di kamarnya itu kerasukan. Pada waktu kerasukan, itu telanjang, lari-lari di kampung, di lapangan. Saya dipanggil, karena keluarganya kan malu dan bingung, lari-lari di lapangan. Saya dipanggil, saya doakan, keluar, langsung setannya keluar. Langsung pemuda ini pakai sarung gini, Pak banyak yang lihat saya enggak? Wah sekampung, lari-lari ya di kampung. Nah saya tanya, mana tempat kamu kerasukan? Di lokasi ini Pak, ini pasti dulunya ada darah yang menetes. Betul Pak, ada orang dibunuh setelah itu bunuh diri. Kutukan darah. Ikutin saya semua, kutukan darah. Darah yang menuntut. Yang ketiga, tempat kejadian kecelakaan mati itu ada namanya roh maut. Ikutin saya semua, roh maut. Nah, biasanya nanti ada kakek-kakek lewat, nenek-nenek lewat, anak kecil lewat, perempuan lewat. Menghindar, dor, tabrakan di situ, mati. Nah, orang yang mati kecelakaan itu mati sebelum waktunya, dan sebelum mati pasti ada namanya penderitaan, betul? Nah, itulah kutuk mengikat tanah itu. Maka kejadian tempat kecelakaan mati atau tempat kejadian orang mati tenggelam di sungai, di laut, itu pasti di lokasi yang sama, titik yang sama, pasti ada yang tenggelam di situ. Kalau itu kecelakaan mati, pasti ada mati kecelakaan di tempat yang sama, titik yang sama. Kalau itu di laut atau sungai, nanti ada kayak orang minta tolong gini-gini, nah dia mau nolong, masuk sungai atau masuk laut, tenggelam mati. Itu namanya roh maut. Nah kalau itu jalan, itu saudara itu kayak ada orang lewat, kelebet. Orang lewat, kelebet, menghindar, dor, tabrakan mati. Itu namanya roh maut. Nah, saudara, dan kebanyakan ini, saudara, sopir kalau lewat daerah situ, itu diklakson, dibel dulu, tin, tin, baru lewat. Setan tidak takut klakson. Itu enggak ada pengaruhnya. Itu sugesti, jelas? Nah, saya pernah diminta di daerah sekitar Tawangmangu, Karanganyar, dekat kota Solo. Nah, saya kan rumahnya di Solo. Nah, itu di situ saudara ada satu kasus. Dulunya ada orang kecelakaan mati kepala pecah.
Nah, setelah itu setiap tahun, berapa bulan sekali pasti ada mati kecelakaan di situ. Di tempat yang sama, titik yang sama. Nah, karena sering banyak kecelakaan mati di situ, kanit lakanya bingung. Nah, ditulis, hati-hati rawan kecelakaan. Pagi dipasang, saudara. Malam, maduar tabrakan, orangnya mati tertancap dia apa? Hati-hati gitu. Itu kejadian itu, saudara. Nah, akhirnya polisinya gimana caranya? Dibikinlah lampu terang. Karena mungkin ini karena gelap, dikasih lampu terang. Di situ ada polisi yang berdiri jaga gini, saudara. Untuk penjagaan, saudara. Nah, yang jaga kecapean, pergi, saudara. Tidak sampai 1 jam, duar, mati kecelakaan tempat bekas polisi berdiri. Langsung polisi yang berdiri berkata apa? Untung aku tidak berdiri terus di situ. Nah, itu kejadian di daerah Karanganyar. Itu kalau tempatnya terkenal. Nah, di situ ada namanya roh maut.